Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Ramadhani dengan NIM 330202000166 dari kelas SD. Di sini saya akan menyampaikan pendapat Abdullah Ahmad An-Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad. Tantangan terberat yang dihadapi oleh seorang muslim adalah kekuatan keyakinan atau akidahnya. Apabila seorang muslim memiliki keyakinan yang lemah, maka akan mudah sekali tergiur dengan bujukan syaitan dan juga akan dengan mudah keluar dari agama Islam. Adapun tipu daya terbesar yang diusahakan oleh musuh-musuh Islam adalah menfitnah pemeluk-pemeluknya agar pindah agama dengan menggunakan kekuatan dan senjatanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, mereka tidak henti-hentinya memerangi kaum sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu atau kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, kewajiban masyarakat muslim agar tetap bertahan adalah melawan kemurtadan dalam bentuk apapun dan dari manapun sumbernya. Juga dapat memberi kesempatan kepada kemurtadan untuk berkembang dan menyebar. Orang yang murtad hendaknya diajak kembali kepada Allah selama 3 hari dengan sesungguh-sungguh. Jika ia mampu untuk kembali ke dalam Islam, maka ia tidak terkena tindakan apa-apa. Akan tetapi, jika tidak mau, ia boleh dibunuh dengan pedang karena had. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada 3 poin yang akan kita bahas kali ini. Untuk yang pertama, biografi tokoh Abdullah Ahmad An-Naim. Yang kedua, latar belakang pemikiran tokoh Abdullah Ahmad An-Naim. Yang ketiga, pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim tentang hukum mati bagi pelaku murtad. 1. Biografi Abdullah Ahmad An-Naim. An-Naim memiliki nama lengkap Abdullah Ahmad An-Naim. Lahir di Sudan pada tanggal 19 November 1946. Ia merupakan seorang muslim yang taat dan terkesan fanatik dalam hal membela Islam. Ia menempuh pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di negaranya sendiri. Tetapi ia sempat menempuh studi di luar negeri, yaitu ketika mengambil gelar magister dan program doktor. Sejak muda, ia memiliki minat yang kuat dan pemikiran hukum Islam yang dipelajari secara seksama pada seluruh jenjang pendidikan yang ditempuhnya. Ia berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Khartoum dan mendapat gelar LLB. Selanjutnya, ia melanjutkan program S2 di Universitas Cambridge, Inggris dengan konstitusi negara-negara berkembang dan hukum internasional dan mendapat gelar LLM. Pada tahun 1973, pada tahun dan universitas yang sama, ia juga mengambil magister bidang kriminologi dengan menulis karya ilmiah berjudul Criminal Process, Panology, Sociology of Crime and Resist Methodology. Sedangkan program doktor ditempuh di Universitas Edinburgh, Skotlandia dalam bidang hukum pada tahun 1976 dengan disertasi mengenai perbandingan prosedur peradilan kriminal antara hukum Inggris, Skotlandia, Amerika Serikat, dan Sudan. Selain sebagai dosen, An-Naim juga merupakan seorang pengacara dan pemimpin redaksi Bulletin of Sudanese Studies, Universitas Khartoum. Ia aktif melayani konsultasi dan advokasi hukum, menulis artikel di beberapa surat kabar lokal, dan berbicara dengan banyak kalangan di berbagai seminar dan forum diskusi. 2. Latar belakang pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim. An-Naim bersama tokoh dan para aktivis Persaudaraan Republik aktif mengembangkan ajaran Muhammad Toha yang melancarkan berbagai kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya mengenai program Islamisasi yang dilancarkan Presiden Numeiri pada 8 September 1983 yang dianggap menimbulkan berbagai pelanggaran HAM di Sudan, khususnya terhadap lawan-lawan politiknya. Dari dampak penolakan itu mengakibatkan An-Naim dipenjara sekitar 1 tahun. Dilatari oleh pengalaman pahit ini, di samping keinginan yang kuat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran secara lebih luas, akhirnya An-Naim berpindah ke Amerika pada tahun 1985. Perpindahan tersebut memberikan kesempatan kepada An-Naim karena adanya pemerintahan Universitas California Los Angeles
untuk mengajar dan menjadi profesor tamu di Fakultas Hukum selama 2 tahun. Karir keilmuan beliau juga dilalui di Swedia ketika menjadi profesor di Fakultas Hukum Universitas Uppsala dan di Universitas Emory, Atlanta. Berkat pengalaman tersebut, beliau memiliki pergaulan yang luas sehingga memungkinkan pemikiran-pemikirannya diperhitungkan, khususnya tentang hubungan Islam dengan hak asasi manusia. 3. Pemikiran tokoh Abdullah Ahmed An-Naim tentang hukuman mati bagi pelaku murtad. Hukuman mati adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap perbuatan murtad, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Menurut Imam Syafi'i bahwa apabila seorang wanita murtad dari Islam, maka ia ditahan akan tetapi tidak dibunuh. Menurut Ibnu Rushd, orang murtad apabila dapat ditangkap sebelum memerangi kaum muslim, maka fuqaha pendapat bahwa orang laki-laki dihukum mati. Sejalan dengan keterangan tersebut, Rahman Idoi menegaskan bahwa hukuman mati dalam kasus orang murtad disepakati tanpa keraguan lagi oleh keempat mazhab hukum Islam. Namun kalau seseorang dipaksa mengucapkan sesuatu yang berarti murtad, maka dalam keadaan demikian dia tidak dihukum mati. Sudah barang tentu hanya hukuman mati saja yang bisa mencapai tujuan tersebut. Kebanyakan negara-negara di dunia pada masa sekarang dalam melindungi sistem masyarakat memakai hukum berat, yaitu hukuman mati yang dijatuhkan terhadap orang yang menyeleweng dari sistem tersebut atau berusaha merobohkannya. Istinbat adalah mengeluarkan makna-makna dari nas-nas atau yang tergantung dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan atau potensi naluriyah. Istinbat hukum yang digunakan An-Naim untuk menolak hukuman mati bagi pelaku murtad adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 217, An-Nisa ayat 90, Al-Maidah ayat 54 dan 59, dan An-Nahl ayat 108 dan Muhammad ayat 25. Menurut An-Naim, dari ayat 217 Surat Al-Baqarah sangat jelas apabila orang yang menjadi murtad ia akan dihukum karena kembali melakukan kejahatan, tetapi ia tidak dihukum di dunia, melainkan di akhirat. Adapun perbuatan baik yang ia lakukan selama menjadi orang Islam menjadi sia-sia karena ia mengambil jalan yang buruk dalam hidupnya. Menurut An-Naim, melihat dari ayat 25 Quran Surat Muhammad bahwa tidak ada sanksi hukum dunia yang jelas dan tegas bagi orang murtad, seperti jelasnya hukum pencurian, zina, qadzaf, dan hirobah. Al-Quran tidak menyebutkan sanksi dunia bagi hukum murtad, jadi jelas tidak ada sanksi hukuman duniawi bagi orang yang murtad. Menurut An-Naim bahwa Al-Quran memang tidak memberikan sanksi hukum mati terhadap orang murtad. Hukuman mati bagi orang murtad itu hanya ada dalam hadis dan tidak ada dalam Al-Quran. Jika bisa dikatakan bahwa hadis tidak melampaui Al-Quran, Al-Hadis tidak boleh melampaui apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Dengan kata lain, Nabi tidak memberikan otoritas untuk menciptakan hukum baru yang tidak tercantum dalam Al-Quran. Walaupun di dalam Al-Quran tidak terperinci bentuk hukum terhadap murtad secara khusus, namun hal itu bukan perkara yang aneh karena dalam hal sholat dan tata cara juga tidak disebutkan secara terperinci. Maka disinilah fungsi serta peranan hadirnya Rasulullah SAW sebagai penjelas terhadap bentuk sholat. Demikian juga mengenai bentuk tidak dinyatakan dalam Al-Quran, padahal Allah memerintahkan kita agar menaati Rasul dan mengikutinya. Pada intinya para ulama mewajibkan hukuman mati atau bunuh kepada para pelaku murtad. Beda halnya dengan pendapat An-Naim bahwa hukuman bagi orang murtad tidak sesuai dengan HAM dan tidak ada landasan hukum yang kuat bahwa pelaku dihukum mati. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.